Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renata Alamaizi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2411010056. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan suatu ceramah tentang bahayanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis pendidikan yang diampu oleh Ibu Evi Febriani, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana kita telah diberi nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita curah agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan suatu ceramah yang berjudul bahayanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Kita tahu di zaman sekarang arus globalisasi membawa banyak pengaruh, baik yang positif maupun yang negatif. Salah satu pengaruh negatif yang paling meresahkan adalah maraknya pergaulan bebas. Pergaulan bebas bukan hanya sekedar laki-laki dan perempuan bergaul tanpa batas, tetapi lebih dari itu. Ia adalah pintu menuju awal kemaksiatan yang berakhir pada zina dan hancurnya moral serta hilangnya kehormatan seorang muslim. Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'as sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji atau satu jalan yang buruk. Ayat ini tidak hanya melarang zina secara langsung, tetapi ia mengingatkan kita agar tidak mendekati zina, yang artinya segala jalan, segala sebab, serta segala kebiasaan yang mendekatkan kita kepada zina harus dihindari. Salah satunya adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi juga bersabda dalam suatu hadis yang artinya, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menekankan betapa bahaya ikhtilat atau berduaan tanpa mahram. Syaitan akan selalu hadir di antara keduanya untuk menggoda atau menjerumuskan manusia pada dosa. Inilah mengapa Islam mengatur agar selalu sesuai dengan batas syariat. Pergaulan bebas juga bisa menghancurkan generasi muda. Data dan realita di sekitar kita menunjukkan bahwa banyak anak-anak generasi muda kehilangan masa depan akibat pergaulan bebas. Ada yang harus menikah di usia dini karena hamil di luar nikah, ada yang terjatuh ke dalam narkoba, dan ada yang kehilangan semangat belajar akibat terjebak pada pergaulan yang salah. Inilah mengapa Rasulullah SAW menekankan kita untuk menjaga kehormatan diri. Dalam suatu hadis Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa dapat menjadi perisai bagi dirinya." Hadis ini memberikan solusi praktis. Bagi yang mampu, menikahlah untuk menjaga kehormatan, dan bagi yang belum mampu mengendalikan diri, berpuasalah, memperbanyak ibadah, dan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan pada kemaksiatan. Islam tidak pernah melarang laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi, namun interaksi tersebut harus sesuai dengan batas syariat, seperti menundukkan pandangan, menjaga aurat, tidak berduaan tanpa mahram, dan bergaul dengan tujuan yang jelas dan bermanfaat, seperti dalam belajar, bekerja, atau berdakwah. Sebaliknya, jika pergaulan sudah melampaui batas, maka akan timbul dampak buruk seperti hilangnya rasa malu, meningkatkan perzinaan, rusaknya keluarga, serta turunnya moral bangsa. Karena itu, baik keluarga, guru, ataupun generasi muda harus bersama-sama menjaga kehormatan diri dari pengaruh buruk, yaitu pergaulan bebas. Maka dari itu, kita bersama-sama menjaga kehormatan diri, menjauhkan diri dari segala jalan yang menuju
kemaksiatan, memperbanyak ibadah, memperkuat iman, serta mendidik generasi muda agar memahami batas-batas pergaulan yang diajarkan oleh Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari fitnah dunia, menjaga hati kita dari perbuatan zina, dan meneguhkan iman kita hingga akhir hayat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.